Oke, silakan Gubernur Maluku. Baik, terima kasih pimpinan, Ibu Wakil Menteri yang saya hormati, pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan gubernur yang saya hormati, para anggota Komisi 2 yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan, Maluku adalah provinsi kepulauan yang terdiri dari 92%, 92,4% itu lautan, dan hanya 7,6% yang daratan. Dengan luas lautan yang demikian, Maluku mensuplai 30% potensi perikanan nasional. Tetapi dari potensi perikanan nasional 30% itu, terus terang saja kami tidak mendapatkan sesuatu yang signifikan dari potensi perikanan yang sangat besar itu, karena sampai sekarang Kementerian Perikanan dan Kelautan itu memberlakukan relaksasi kebijakan penangkapan ikan terukur yang memungkinkan terjadi alih muat hasil tangkapan itu di lautan. Sehingga pemerintah provinsi kami tidak pernah tahu berapa ton ikan yang diambil dari laut-laut kami, berapa ton udang, berapa ton cumi, dan sebagainya, karena kebijakan pemerintah pusat tersebut. Nah, selain itu, dana bagi hasil dari sektor perikanan, menurut Menteri Keuangan yang disampaikan kepada kami di Magelang kemarin, itu sangat kecil sekali. Saya sedih juga karena bisa dibayangkan potensi perikanan itu begitu besar, tetapi dana bagi hasil kecil karena memang negara mempunyai data yang tidak tepat. Negara memperoleh data yang tidak akurat karena proses alih muat di laut itu. Kalau saja semua hasil penangkapan itu didaratkan ke daratan, ke pelabuhan-pelabuhan pendaratan ikan, pasti tercatat, terekord secara bagus sehingga kita juga bisa dapat manfaat dari situ. Itu intermezzo terkait dengan sektor perikanan, Pak Ketua. Di Provinsi Maluku kami punya 3 badan usaha milik daerah atau BUMD yang dalam kondisi yang relatif baik. Yang terbaik adalah Bank Maluku Utara. Bank ini bank umum yang kondisinya sangat sehat, dan karena POJK 12/2020, seluruh bank umum itu harus melakukan konsolidasi keuangannya sehingga yang modal inti bank di bawah 3 triliun seperti Bank Maluku Utara, mau tidak mau harus melakukan kerja usaha bersama atau KUB dengan bank-bank lain. Kami sudah melakukan KUB, proses KUB dengan Bank DKI, dan mudah-mudahan bulan ini sudah bisa kita closing kerjasama tersebut sehingga bisa memenuhi persyaratan POJK 12/2020. Kami punya dana dari postur APBD Provinsi Maluku 3,2 triliun setelah efisiensi. Dapat saya laporkan bahwa PAD kami itu 652 miliar 248 juta 157 ribu sekian. Dana transfer untuk Maluku dari pusat 2,429 triliun. Maluku adalah salah satu provinsi yang saya yakin pimpinan dan Ibu Wakil Menteri pasti tahu, termasuk provinsi dengan kapasitas fiskal yang lemah. Karena PAD kita kecil dan kita tergantung kepada dana transfer dari pusat. Nah, kami terus terang saja dengan formula penghitungan DAU dan DAK yang hanya menghitung luas laut dan daratan, sampai kapanpun kalau formula ini tidak dirubah, Maluku dan saya percaya provinsi-provinsi kepulauan lain juga akan mengalami hal yang sama. Kita tidak akan bisa memacu pertumbuhan pembangunan dan yang bisa mensejahterakan rakyat dan memajukan daerah kalau formula seperti begitu. Kami harapkan lewat forum rapat yang terhormat ini harus sampaikan juga supaya formula DAU dan DAK khusus untuk provinsi kepulauan paling kurang harus mempertimbangkan juga luas lautan dan sebagai formula untuk menghitung DAU dan DAK. Jika tidak, kita akan kesulitan, Pak. Oleh karena itu, perjuangan provinsi kepulauan untuk menggolkan undang-undang provinsi kepulauan agar provinsi-provinsi kepulauan ini memiliki rejim hukum yang berbeda sehingga mendapat perlakuan politik anggaran yang juga berbeda, tidak disamaratakan dengan pendekatan daerah daratan atau kontinental, itu terus kami dorong supaya bisa RUU Provinsi Kepulauan tersebut bisa menjadi undang-undang Provinsi Kepulauan. Dulu saya 5 tahun di Badan Legislasi hanya masuk di program legislasi nasional saja, tidak pernah dia mewujud menjadi satu undang-undang. Saya tidak tahu apakah saya kira pemerintah pusat tidak memiliki political will yang kuat untuk mendorong RUU Provinsi Kepulauan ini menjadi Undang-Undang Provinsi Kepulauan. Saya mau himbau kepada rekan-rekan gubernur dari Provinsi Kepulauan, mari kita dorong RUU Provinsi Kepulauan ini menjadi Undang-Undang Provinsi Kepulauan. Sebab
Jika tidak diperlakukan spesial, Pak, kalau pendekatan politik Jakarta masih continental approach seperti begini, saya yakin kita Provinsi Kepulauan sulit untuk memacu kemajuan. Saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan mewakili Maluku. Kalau ASN terakhir Pak ASN, kita punya 11.262 ASN, terdiri dari 8.000 itu PNS dan 2.454 itu adalah P3K. Saya setuju dengan usulan gubernur yang tadi, teman-teman yang tadi, bahwa jika pembiayaan P3K ini diambil alih oleh pemerintah pusat, maka tentu akan mempermudah atau meringankan kita di daerah yang menanggung begitu besar beban untuk membayar P3K ini. Demikian dapat saya sampaikan sebagai Gubernur Maluku. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.